Kisah seorang pemuda yang hampir putus asa karena doa yang tak kunjung terkabul, meminta kesembuhan ibunya yang sedang terbaring sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Muslim Mind. Kita akan membahas kisah cerita religi di kehidupan sehari-hari. Hujan rintik-rintik membasahi atap rumah sederhana di pinggiran kota. Malam itu, angin bertiup pelan, membawa hawa dingin yang menusuk ke dalam kamar kecil di sudut rumah. Di atas sajadah yang mulai lusuh, seorang lelaki duduk bersimpuh, menengadahkan kedua tangannya ke langit. Ya Allah, lapangkanlah rezekiku. Sembuhkanlah ibu. Aku mohon, ya Rab. Suaranya bergetar, hampir tertelan oleh isak tangis yang ia tahan. Lelaki itu bernama Fahmi, seorang anak tunggal yang hidup berdua dengan ibunya, Bu Salmah. Ayahnya telah lama tiada, meninggalkan mereka dalam keadaan serba kekurangan. Sejak saat itu, Fahmi memikul tanggung jawab sebagai tulang punggung keluarga. Ia bekerja serabutan, dari buruh harian hingga mengojek demi mencukupi kebutuhan sehari-hari. Namun, semua terasa semakin berat ketika Bu Salmah jatuh sakit. Awalnya hanya batuk biasa, tapi lama-kelamaan tubuhnya semakin lemah. Sudah berulang kali Fahmi membawanya ke puskesmas, namun tanpa hasil yang berarti. Uangnya cukup untuk beli obat. Nak? Tanya Bu Salmah suatu hari dengan suara lirih. Fahmi hanya tersenyum, menyembunyikan kecemasannya. Insya Allah, Bu. Yang penting ibu istirahat dulu, ya. Tapi dalam hati, ia sendiri bingung. Hasil mengojek hari itu tidak cukup untuk membeli obat yang dibutuhkan ibunya. Apalagi, uang di dompetnya hanya tersisa beberapa lembar ribuan. Malam itu, setelah lelah bekerja, Fahmi kembali ke kamar, mengambil wudhu, lalu menghamparkan sajadah. Hatinya penuh harap, berharap malam ini doanya akan didengar. Sudah berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun ia memohon kepada Allah. Namun tak ada tanda-tanda perubahan. Rezekinya tetap seret, dan kesehatan ibunya semakin menurun. Hatinya mulai diliputi keraguan. Apakah Allah tidak mendengar doaku? Apakah dosa-dosaku terlalu besar hingga doaku tertahan di langit? Di tengah kegundahannya, tiba-tiba ia mendengar suara ibunya memanggil dari kamar sebelah. Dengan cepat, ia menghapus air mata dan menghampiri. Nak, jangan pernah berhenti berdoa, ujar Bu Salmah dengan senyum lemah. Allah selalu mendengar, hanya saja kita seringkali tak sabar menunggu jawabannya. Fahmi terdiam. Kata-kata ibunya menusuk hatinya yang rapuh. Namun, semakin hari, cobaan demi cobaan terus datang. Ketika ia mulai belajar untuk lebih sabar, ujian yang lebih besar kembali menimpanya. Malam itu, Fahmi duduk di samping ibunya yang terbaring lemah. Nafas Bu Salmah terdengar berat, tapi ia tetap berusaha tersenyum di depan anak semata wayangnya. Nak, kamu masih sering salat tahajud? Tanya Bu Salmah pelan. Fahmi mengangguk, meski ada sedikit ragu dalam hatinya. Ia memang masih bangun di sepertiga malam, masih sujud panjang di atas sajadahnya. Tapi akhir-akhir ini, doanya terasa semakin hambar. Masih, Bu? Jawabnya pelan. Bu Salmah tersenyum tipis. Jangan pernah lelah berdoa, Nak. Jangan pernah berhenti berharap pada Allah. Fahmi hanya diam. Ia ingin percaya, tapi pikirannya dipenuhi pertanyaan-pertanyaan yang tak berani ia ucapkan. Mengapa Allah tak kunjung menjawab doaku? Apa yang salah? Setelah memastikan ibunya tidur, Fahmi keluar rumah. Hujan sudah reda, menyisakan udara dingin yang menusuk. Langit masih gelap, hanya ada beberapa bintang yang tampak samar. Ia berjalan pelan menuju masjid di ujung gang. Masjid itu kecil dan sederhana, tapi bagi Fahmi, tempat itu adalah satu-satunya tempat ia bisa merasa tenang. Saat tiba, masjid tampak sepi. Hanya ada satu orang di sana, seorang lelaki tua yang duduk bersandar di pilar. Janggutnya putih, wajahnya tenang. Fahmi mengenalnya sebagai Pak Syamsul, seorang ulama yang sering mengisi ceramah di masjid ini. Kau terlihat gelisah. Nak,
kata Pak Syamsul tanpa menoleh. Fahmi terkejut. Ia tidak menyangka kegelisahannya begitu jelas terlihat. Apa yang membuat hatimu resah? Lanjut Pak Syamsul. Fahmi ragu sejenak, tapi akhirnya ia menghela napas panjang. Saya sudah lama berdoa, Pak, tapi rasanya doa saya tak pernah dikabulkan. Saya meminta rezeki agar bisa menghidupi ibu saya. Saya memohon agar beliau disembuhkan. Tapi keadaan tetap sama, bahkan semakin sulit. Pak Syamsul tersenyum tipis. Nak, tahukah kau bahwa setiap doa pasti dikabulkan? Fahmi menunduk. Tapi, saya belum merasakan jawabannya, Pak. Lalu, bagaimana menurutmu Allah mengabulkan doa? Tanya Pak Syamsul. Fahmi terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Pak Syamsul menepuk bahunya dengan lembut. Ada 3 cara Allah menjawab doa, Nak. Ada yang langsung dikabulkan sesuai permintaan kita. Ada yang ditunda karena Allah lebih tahu waktu yang terbaik. Dan ada yang diganti dengan sesuatu yang lebih baik daripada yang kita minta. Fahmi terdiam. Ia belum pernah memikirkan hal itu sebelumnya. Tapi Pak, bagaimana jika saya tidak kuat menunggu? Pak Syamsul tersenyum lembut. Maka belajarlah untuk bersabar. Sebab, dalam kesabaran itulah Allah sedang mengajarkan sesuatu kepadamu. Malam itu, Fahmi pulang dengan hati yang sedikit lebih ringan. Tapi perjalanan imannya belum selesai. Justru, di hari-hari berikutnya, ujian yang lebih besar mulai datang. Keesokan paginya, setelah semalaman merenungi kata-kata Pak Syamsul, Fahmi kembali menjalani hari-harinya seperti biasa. Ia mengenakan jaketnya yang sudah lusuh, mengambil helm, dan bersiap untuk mengojek. Sebelum pergi, ia masuk ke kamar ibunya. Bu Salmah masih terbaring, matanya terbuka, menatap ke arah jendela. Ibu, saya pergi dulu ya. Nanti saya bawakan bubur kesukaan ibu, ujar Fahmi, berusaha terdengar ceria. Bu Salmah menoleh perlahan, tersenyum tipis. Hati-hati, Nak. Jangan lupa sarapan dulu. Fahmi hanya tersenyum. Ia tak ingin ibunya tahu bahwa pagi ini ia pergi dengan perut kosong. Sudah 2 hari ini, ia hanya makan sekali sehari. Uang yang ia dapat lebih sering ia sisihkan untuk membeli obat ibunya. Ia keluar rumah, mengayuh motornya dengan harapan hari ini bisa mendapatkan lebih banyak penumpang. Namun, rezeki seolah masih enggan berpihak padanya. Hingga siang hari, ia baru mendapat 1 pelanggan. Sisa uang di sakunya hanya cukup untuk membeli sebungkus nasi. Jika ia makan, maka ibunya tidak akan mendapatkan bubur yang dijanjikan. Fahmi termenung di pinggir jalan. Dalam hati, ia bertanya-tanya, Ya Allah, sampai kapan engkau mengujiku? Tiba-tiba, seseorang menepuk bahunya. Mas, bisa antar saya ke rumah sakit? Fahmi menoleh. Seorang bapak parubaya berdiri di sampingnya, wajahnya cemas. Istri saya sedang sakit, saya harus segera ke sana. Fahmi mengangguk dan segera mengantarnya. Sepanjang perjalanan, ia bisa merasakan kecemasan di wajah lelaki itu. Hatinya sedikit terenyuh. Ia bisa memahami perasaan itu karena ia sendiri sedang mengkhawatirkan ibunya. Saat tiba di rumah sakit, lelaki itu buru-buru turun dan mengeluarkan uang dari sakunya. Namun sebelum sempat menyerahkan uang itu kepada Fahmi, lelaki itu melihat ke dalam dompetnya dan terdiam. Maaf, Mas, uang saya kurang. Saya benar-benar butuh ke rumah sakit tadi, tapi saya hanya punya ini. Katanya sambil menunjukkan beberapa lembar ribuan. Fahmi melihat wajah lelaki itu. Ada kegelisahan di matanya. Sejenak, ia teringat ibunya yang juga sedang sakit. Tak apa, Pak, kata Fahmi akhirnya. Saya ikhlas. Lelaki itu terkejut. Tapi, Mas, semoga istri Bapak segera sembuh, potong Fahmi dengan senyum tipis. Lelaki itu terdiam, lalu matanya berkaca-kaca. Terima kasih, Nak. Semoga Allah membalas kebaikanmu. Fahmi hanya tersenyum, lalu melajukan motornya pergi. Namun, di dalam hatinya, ada pertanyaan yang kembali muncul.
Aku sudah mencoba ikhlas. Tapi kapan Allah akan membalasnya? Fahmi tersenyum canggung. Lagi nunggu penumpang, Bu? Ibu warung itu menatapnya sejenak, lalu tanpa berkata apa-apa, ia masuk ke dalam dan kembali membawa sebungkus nasi dan segelas teh hangat. Ini, buat Mas Fahmi. Fahmi terkejut. Tapi Bu, saya? Sudah, tidak usah dipikirkan. Saya tahu Mas sering bantu orang. Anggap saja ini rezeki dari Allah lewat saya, ujar ibu itu dengan senyum ramah. Fahmi merasa matanya panas. Ia tak menyangka kebaikan kecil yang ia lakukan tadi siang langsung dibalas dengan cara yang tak terduga. Mungkin beginilah cara Allah menjawab doa-doaku, batinnya. Dengan penuh syukur, ia menerima makanan itu dan mulai makan. Setiap suapan terasa lebih nikmat, bukan karena ia lapar, tapi karena ia menyadari bahwa Allah tidak pernah benar-benar meninggalkannya. Namun, kebahagiaan kecil itu tak bertahan lama. Setelah selesai makan, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari tetangga sebelah rumah. Fahmi, cepat pulang. Ibumu pingsan. Hati Fahmi langsung mencelos. Tanpa pikir panjang, ia langsung berlari menuju motornya dan melajukan kendaraan secepat mungkin. Selama perjalanan, hatinya terus berdoa, "Ya Allah, jangan ambil ibu sekarang." Saat sampai di rumah, beberapa tetangga sudah berkumpul di depan rumahnya. Dengan panik, Fahmi menerobos masuk. Di dalam, ia melihat ibunya terbaring di tempat tidur, wajahnya pucat. Seorang tetangga sedang memeriksa nadinya. "Ibu!" Fahmi langsung berlutut di sampingnya, menggenggam tangannya yang dingin. Perlahan, kelopak mata Bu Salmah bergerak, lalu terbuka sedikit. Senyum tipis mengembang di bibirnya. "Nak!" Suaranya nyaris tak terdengar. "Ibu jangan banyak bicara dulu, saya akan panggil dokter," kata Fahmi dengan suara bergetar. Namun, sebelum Fahmi sempat bangkit, tangan ibunya mencengkeram jemarinya dengan lemah. "Nak, kalau nanti ibu pergi, jangan pernah berhenti berdoa," katanya lirih. "Ibu jangan bicara begitu, ibu pasti sembuh." Fahmi merasa dadanya sesak. Air mata mulai menggenang di matanya, tapi ia menahannya. Ia tak ingin ibunya melihatnya lemah. Namun, jauh di dalam hatinya, ia sadar bahwa ujian sebenarnya baru saja dimulai. Fahmi menggenggam tangan ibunya erat, seolah-olah jika ia memegangnya lebih kuat, ia bisa mencegah takdir yang perlahan menghampiri. "Ibu, jangan bicara seperti itu. Saya masih butuh ibu. Ibu pasti sembuh." Suaranya bergetar, matanya mulai basah. Bu Salmah tersenyum lemah. "Nak, hidup dan mati di tangan Allah. Kita hanya bisa berusaha dan berdoa." Fahmi mengangguk cepat. "Iya, Bu. Saya akan terus berdoa. Tapi ibu jangan menyerah. Ya? Saya akan cari cara. Saya akan cari uang untuk bawa ibu ke rumah sakit yang lebih baik." Matanya berkaca-kaca. Ia tak peduli bagaimana caranya, yang jelas ia tak ingin kehilangan satu-satunya keluarga yang ia miliki. Tetangga yang berada di ruangan itu ikut terdiam, ikut merasakan kesedihan Fahmi. Salah seorang di antara mereka, Pak Rahman, akhirnya berbicara. "Fahmi, bawa ibumu ke rumah sakit sekarang. Saya dan beberapa warga sudah mengumpulkan sedikit uang untuk bantu biaya pengobatan." Fahmi menoleh, terkejut. "Tapi, Pak, kami tahu kamu sudah berjuang keras. Sekarang giliran kami membantu," ujar Bu Siti, tetangga lainnya. Fahmi menunduk, hatinya penuh rasa syukur. Ia tak menyangka di saat ia merasa begitu terpuruk, Allah mengirimkan pertolongan melalui orang-orang di sekitarnya. Tanpa membuang waktu, Fahmi segera menggendong ibunya dan membawanya ke rumah sakit dengan bantuan tetangga. Di rumah sakit, Bu Salmah langsung ditangani oleh dokter. Fahmi menunggu dengan cemas di luar ruang perawatan, mondar-mandir tanpa henti. Doanya tak berhenti terucap dalam hati. "Ya Allah, selamatkan ibuku." Beberapa jam kemudian, dokter keluar dari ruangan. Fahmi segera menghampiri. "Bagaimana keadaan ibu saya, Dok?" tanyanya penuh harap.
Dokter menghela napas. Kondisinya cukup lemah, tapi kami sudah memberikan perawatan. Alhamdulillah, tidak dalam kondisi kritis. Namun, beliau harus dirawat beberapa hari ke depan. Fahmi merasa lega sekaligus khawatir. Ia bersyukur ibunya selamat, tapi pikirannya langsung dipenuhi pertanyaan lain. Bagaimana ia akan membayar biaya rumah sakit? Namun sebelum ia sempat larut dalam kekhawatiran, seorang perawat mendekatinya. "Mas Fahmi." "Iya, saya." "Ada seseorang yang sudah membayar biaya pengobatan ibumu," kata perawat itu. Fahmi terkejut. "Siapa?" Perawat itu menggeleng. Dia tidak mau disebutkan namanya. Hanya menitipkan pesan, Allah selalu punya cara untuk menolong hambanya. Tetaplah bersabar dan berdoa. Air mata Fahmi langsung menetes. Hatinya diliputi haru yang luar biasa. Di saat ia merasa doanya tak kunjung dikabulkan, di saat ia merasa hampir menyerah, Allah menunjukkan bahwa pertolongannya selalu ada. Fahmi berdiri terpaku di depan ruang perawatan, matanya masih basah oleh air mata haru. Ia menatap ke dalam, melihat ibunya yang kini tertidur dengan wajah lebih tenang. Namun, pikirannya masih dipenuhi tanya. Siapa yang telah membayar biaya rumah sakit ini? Fahmi mencoba mengingat siapa saja yang mengenalnya. Tetangga? Teman? Seseorang yang pernah ia bantu? Atau mungkin Pak Syamsul? Namun, siapapun orang itu, satu hal yang pasti, Allah masih menjaganya dan ibunya. Ia menarik napas panjang, lalu duduk di kursi tunggu. Rasa lelah tiba-tiba menyergapnya. Sudah berhari-hari ia kurang tidur, belum lagi tekanan batin yang terus menghimpitnya. Namun, baru saja ia ingin memejamkan mata sejenak, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Fahmi, datang ke masjid setelah Isya. Aku ingin bicara." Fahmi mengerutkan kening. Ia tak tahu siapa pengirimnya, tapi ia merasa pesan ini penting. Malam harinya, setelah memastikan ibunya dalam kondisi stabil, Fahmi pergi ke masjid sebagaimana yang tertulis di pesan tadi. Masjid sudah sepi, hanya ada segelintir orang yang masih duduk berzikir. Fahmi melangkah masuk, matanya mencari-cari seseorang yang mungkin mengirim pesan itu. Tak lama, seorang pria parubaya dengan sorban di lehernya menghampiri. Ia tersenyum lembut. "Fahmi." Fahmi mengangguk. "Iya, saya. Maaf, apakah Bapak yang mengirim pesan tadi?" Pria itu mengangguk. "Namaku Pak Hasan. Aku ingin membicarakan sesuatu denganmu." Mereka duduk di teras masjid. Pak Hasan menatapnya dengan penuh perhatian. "Aku mendengar kisahmu dari seseorang. Tentang bagaimana kau merawat ibumu seorang diri, tentang perjuanganmu bertahan hidup, dan tentang doamu yang tak pernah putus." Fahmi terdiam. Pak Hasan melanjutkan, "Aku tahu betapa beratnya hidup yang kau jalani. Tapi percayalah, Allah tidak akan meninggalkan hambanya yang bertahan dalam kesabaran." Fahmi menunduk. "Kadang saya merasa lelah, Pak. Saya terus berdoa, tapi rasanya seperti menunggu sesuatu yang tak kunjung datang." Pak Hasan tersenyum. "Nak, jangan pernah berpikir bahwa doamu sia-sia. Setiap doa yang kau panjatkan sudah sampai kepadanya. Hanya saja, terkadang Allah ingin melihat seberapa besar keyakinan kita sebelum mengabulkan doa itu." Fahmi terdiam lama. Kata-kata itu mengingatkannya pada ucapan Pak Syamsul beberapa hari yang lalu. "Tapi aku bukan hanya datang untuk memberikan nasihat. Nak," lanjut Pak Hasan, "aku juga ingin menawarkan sesuatu kepadamu." Fahmi mengangkat wajahnya, menatap penuh tanda tanya. "Aku punya usaha kecil di bidang perdagangan. Aku butuh seseorang yang bisa dipercaya untuk membantu mengelola barang dan distribusi. Jika kau bersedia, aku ingin kau bekerja denganku." Fahmi terkejut. "Tapi, kenapa saya, Pak? Apakah ini cara Allah menjawab doanya?" Fahmi menatap Pak Hasan dengan mata berkaca-kaca. Ia tak pernah menyangka bahwa di tengah kesulitannya, ada seseorang yang mempercayainya dan ingin membantunya. Namun, di dalam hatinya masih ada keraguan. "Pak,
Saya tidak punya pengalaman di bidang perdagangan, katanya ragu. Pak Hasan tersenyum lembut. Tak apa, nak. Yang aku butuhkan bukan seseorang yang ahli, tapi seseorang yang jujur dan mau belajar. Aku melihat itu dalam dirimu. Fahmi terdiam. Ia berpikir sejenak. Tawaran ini adalah peluang yang bisa mengubah hidupnya, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk ibunya. Ia menarik napas dalam, lalu mengangguk. Baik, Pak. Saya bersedia. Pak Hasan tersenyum senang. Alhamdulillah. Mulai besok, datanglah ke tokoku. Aku akan mengajarimu perlahan-lahan. Fahmi mengucapkan terima kasih berkali-kali. Hatinya terasa lebih ringan. Ia merasa inilah titik balik yang ia butuhkan selama ini. Keesokan harinya, setelah memastikan ibunya baik-baik saja, Fahmi pergi ke toko Pak Hasan. Toko itu lebih besar dari yang ia bayangkan. Letaknya strategis, dekat pasar, dan ramai pembeli. Fahmi melihat beberapa karyawan lain yang sedang sibuk mengatur barang dan melayani pelanggan. Pak Hasan menyambutnya dengan ramah. Selamat datang, Fahmi. Mulai hari ini, kau bagian dari tim kami. Hari itu, Fahmi mulai belajar banyak hal. Ia diajari cara mengatur stok barang, melayani pelanggan, hingga cara mencatat keuangan dengan benar. Awalnya, ia merasa canggung, tapi Pak Hasan selalu memberinya semangat. Jangan khawatir, nak. Semua butuh proses. Yang penting, jangan pernah lelah belajar, ujar Pak Hasan. Hari demi hari berlalu. Fahmi semakin terbiasa dengan pekerjaannya. Ia mulai menikmati pekerjaannya dan bahkan mulai berpikir untuk menabung agar bisa membawa ibunya ke rumah sakit yang lebih baik. Namun, di saat hidupnya mulai membaik, ujian lain datang menghampirinya. Suatu sore, setelah selesai bekerja, Fahmi bergegas menuju rumah sakit untuk menjenguk ibunya. Hari itu ia merasa lebih ringan, karena pendapatannya dari bekerja di toko Pak Hasan mulai stabil. Ia bahkan sudah bisa menyisihkan sedikit uang untuk tabungan pengobatan ibunya. Namun, setibanya di rumah sakit, perasaannya berubah seketika. Di depan ruang perawatan, ia melihat seorang pria berbadan besar berbicara dengan perawat. Wajah pria itu terlihat kesal, dan dari cara berbicaranya, ia terdengar seperti sedang menuntut sesuatu. Fahmi melangkah mendekat. Maaf, ada apa, Pak? Pria itu menoleh dengan tatapan tajam. Kamu yang namanya Fahmi? Fahmi mengangguk. Pria itu menyeringai. Bagus. Aku dari pihak rumah sakit. Sepertinya ada sedikit kesalahpahaman. Biaya pengobatan ibumu belum benar-benar lunas. Uang yang diberikan sebelumnya hanya cukup untuk biaya awal. Kalau kau tidak melunasi sisa tagihan, ibumu tak bisa melanjutkan perawatan di sini. Fahmi terkejut. Tapi saya pikir semuanya sudah dibayar. Pria itu menggeleng. Masih ada tunggakan jutaan rupiah. Dan kau harus melunasinya dalam waktu dekat, atau kami tak bisa lagi memberikan perawatan penuh. Dada Fahmi terasa sesak. Ia mencoba mengendalikan emosinya. Tolong beri saya waktu. Saya akan mencari uangnya, tapi jangan hentikan pengobatan ibu saya. Pria itu mendesah. Baik, kami beri waktu beberapa hari. Tapi jangan terlalu lama. Setelah pria itu pergi, Fahmi terduduk lemas di kursi rumah sakit. Kepalanya tertunduk, kedua tangannya mencengkeram rambutnya sendiri. Ya Allah, cobaan apa lagi ini? Ia sudah merasa sedikit lega setelah mendapat pekerjaan. Tapi sekarang, ia dihadapkan pada kenyataan bahwa ibunya masih membutuhkan biaya besar untuk perawatan. Fahmi menatap ibunya dari balik pintu kaca. Wanita itu masih terbaring dengan wajah lemah. Hatinya semakin nyeri. Namun, di saat pikirannya dipenuhi kegelisahan, ia kembali teringat kata-kata Pak Hasan. Allah tidak akan meninggalkan hambanya yang bersabar. Fahmi mengusap wajahnya dan menarik napas panjang. Ia tidak boleh menyerah. Ia harus mencari cara untuk mendapatkan uang secepat mungkin. Tapi bagaimana? Ia baru saja mulai bekerja.
Gajinya tidak cukup untuk membayar tunggakan rumah sakit dalam waktu singkat. Namun, satu hal yang ia tahu, ia akan melakukan apapun untuk ibunya. Malam itu, Fahmi duduk termenung di teras rumah sakit. Pikirannya terus berputar mencari solusi. Ia memegang ponselnya, ingin menghubungi seseorang yang mungkin bisa membantunya, tapi ia ragu. Siapa yang bisa aku mintai bantuan? Ia tidak ingin terus-menerus bergantung pada orang lain. Ia ingin berusaha sendiri. Tapi jumlah uang yang dibutuhkan sangat besar. Sementara gajinya sebagai karyawan toko masih jauh dari cukup. Tiba-tiba, ia teringat sesuatu. Pak Hasan pernah berkata bahwa toko tempatnya bekerja sedang mencari cara untuk meningkatkan penjualan. Fahmi berpikir, bagaimana jika ia bisa membantu toko mendapatkan lebih banyak pelanggan? Mungkin dengan begitu, ia bisa mendapatkan bonus tambahan. Keesokan paginya, Fahmi menemui Pak Hasan di toko sebelum jam buka. Pak Hasan, saya punya ide, kata Fahmi penuh semangat. Pak Hasan tersenyum. Apa itu, nak? Fahmi menjelaskan bahwa ia ingin mencoba menjual barang dagangan toko melalui media sosial. Selama ini, kebanyakan pelanggan datang langsung ke toko, tapi Fahmi yakin jika mereka mulai menjual barang secara online, toko bisa mendapat lebih banyak pembeli. Pak Hasan mengusap janggutnya, berpikir sejenak. Itu ide yang bagus, nak. Tapi apakah kau yakin bisa menjalankannya? Saya akan belajar, Pak. Saya akan mengelolanya dengan baik. Pak Hasan tersenyum bangga. Baiklah, aku beri kau kesempatan. Coba jalankan selama seminggu. Jika hasilnya bagus, kita lanjutkan. Fahmi mengangguk mantap. Ia merasa ini adalah langkah awal yang bisa membawanya ke solusi masalahnya. Hari-hari berikutnya, Fahmi bekerja lebih giat. Ia membuat akun media sosial untuk toko, mengambil foto produk, menulis deskripsi yang menarik, dan mulai mempromosikan barang dagangan secara online. Awalnya, tidak banyak yang merespons. Tapi Fahmi tidak menyerah. Ia mulai bergabung dengan berbagai grup jual-beli, menawarkan barang dengan harga yang bersaing, dan merespons calon pembeli dengan cepat. Perlahan, hasilnya mulai terlihat. Pesanan mulai berdatangan, dan pelanggan yang sebelumnya tidak mengenal toko itu mulai tertarik membeli. Pak Hasan terkejut melihat perkembangan ini. Masya Allah, ini benar-benar berhasil, Fahmi. Fahmi tersenyum, merasa lega bahwa usahanya membuahkan hasil. Tapi ia tahu, ini baru awal. Ia masih harus bekerja lebih keras untuk mengumpulkan uang demi biaya rumah sakit ibunya. Namun, di saat ia mulai merasa harapan itu muncul, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Suatu sore, ketika Fahmi sedang sibuk mengelola pesanan pelanggan, ponselnya bergetar. Sebuah panggilan masuk dari nomor rumah sakit. Jantungnya berdegup kencang. Dengan cepat, ia mengangkat telepon. Halo? Mas Fahmi? Suara seorang perawat terdengar di ujung sana. Kami ingin memberitahu bahwa kondisi ibu Anda tiba-tiba menurun. Kami butuh Anda datang secepatnya. Dada Fahmi seketika sesak. Baik, saya segera ke sana. Tanpa pikir panjang, ia langsung berlari meninggalkan toko. Meskipun hari itu masih ada banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Ia hanya ingin segera sampai di rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, Fahmi melihat beberapa perawat keluar masuk ruang perawatan ibunya dengan wajah serius. Ibu saya bagaimana, Bu? Tanyanya dengan napas tersengal. Salah satu perawat menoleh padanya. Kondisi beliau sempat drop, tekanan darahnya turun drastis. Tapi sekarang sudah lebih stabil setelah mendapat penanganan. Fahmi merasa sedikit lega, tapi rasa khawatir masih menghantuinya. Ia berjalan mendekat dan melihat ibunya yang terbaring lemah di tempat tidur. Wajahnya pucat. Ibu. Suaranya bergetar. Ia menggenggam tangan ibunya dengan erat. Bu Salmah membuka matanya perlahan. Nak, kau sudah datang. Iya, Bu. Fahmi di sini, ujarnya, berusaha tersenyum meski hatinya terasa sakit melihat ibunya dalam keadaan seperti ini. Bu Salmah menatapnya penuh kasih. Nak,
Jangan terlalu memaksakan diri. Ibu tahu kau bekerja keras. Tapi jangan sampai kau sakit juga. Fahmi menggeleng cepat. Saya tidak apa-apa, Bu. Yang penting ibu bisa sembuh. Ibunya menghela napas lemah. Nak, ibu ikhlas, apapun yang terjadi nanti. Fahmi langsung menggenggam tangan ibunya lebih erat. Jangan bicara seperti itu, Bu. Saya tidak akan menyerah. Saya akan cari uang untuk biaya pengobatan ibu. Saya janji. Matanya mulai berkaca-kaca. Namun di dalam hatinya, ia sadar, waktu terus berjalan. Dan ia belum juga mendapatkan cukup uang untuk melunasi biaya rumah sakit. Jika ia tidak segera menemukan solusi, ia mungkin akan kehilangan ibunya. Malam itu, Fahmi duduk di kursi dekat tempat tidur ibunya. Ia menggenggam tangan ibunya yang terasa semakin dingin. Matanya terus menatap wajah wanita yang telah membesarkannya dengan penuh kasih sayang itu. Dalam hatinya, ia terus berdoa, berharap Allah memberikan keajaiban. Namun, ia sadar bahwa doa saja tidak cukup. Ia harus berusaha lebih keras. Saat ia tenggelam dalam pikirannya, ponselnya kembali bergetar. Kali ini, sebuah pesan dari Pak Hasan masuk. Fahmi, besok pagi temui aku di toko lebih awal. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan. Fahmi membaca pesan itu dengan penuh tanda tanya. Tapi ia tahu, ini pasti sesuatu yang penting. Keesokan harinya, sebelum toko buka, Fahmi sudah tiba lebih awal. Ia melihat Pak Hasan duduk di meja kerjanya dengan wajah serius. Pak, ada apa? Tanya Fahmi dengan nada khawatir. Pak Hasan menghela napas, lalu menyodorkan sebuah amplop kepada Fahmi. Ini untukmu. Fahmi mengambil amplop itu dengan bingung. Saat ia membukanya, matanya langsung melebar. Di dalamnya ada uang tunai dalam jumlah yang cukup besar. Pak, ini untuk apa? Tanyanya, suaranya bergetar. Pak Hasan tersenyum lembut. Ini bagian dari keuntungan toko berkat ide yang kau jalankan. Penjualan meningkat pesat sejak kau mulai menjual barang secara online. Aku rasa, sudah sepatutnya kau mendapatkan bagian lebih. Fahmi masih tak percaya. Tapi, ini terlalu banyak, Pak. Pak Hasan menggeleng. Tidak ada yang berlebihan jika itu adalah hasil kerja kerasmu. Aku juga tahu tentang keadaan ibumu, Nak. Gunakan uang ini untuk biaya pengobatannya. Fahmi tak bisa menahan air matanya. Ia menggenggam amplop itu erat, merasa begitu bersyukur. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Pak Hasan menepuk bahunya dengan lembut. Aku hanya perantara, Nak. Ini adalah jawaban atas doamu. Jangan pernah berhenti percaya bahwa Allah selalu punya cara untuk menolong hambanya. Fahmi mengangguk penuh haru. Tanpa menunggu lama, ia langsung menuju rumah sakit untuk melunasi tagihan pengobatan ibunya. Saat ia menyerahkan uang itu di bagian administrasi, beban yang selama ini menghimpit dadanya terasa sedikit berkurang. Namun, perjuangannya belum selesai. Ibunya masih harus menjalani pengobatan lebih lanjut, dan Fahmi harus terus bekerja keras. Tapi satu hal yang kini ia yakini, Allah tidak pernah meninggalkan hambanya, dan ia akan terus berjuang, apapun yang terjadi. Setelah melunasi tagihan rumah sakit, Fahmi kembali ke kamar ibunya dengan perasaan sedikit lebih lega. Setidaknya, untuk sementara waktu, ibunya masih bisa mendapatkan perawatan yang layak. Namun, ia tahu ini bukan akhir dari perjuangannya. Ibunya masih memerlukan pengobatan lebih lanjut, dan ia harus terus mencari nafkah untuk biaya perawatan berikutnya. Hari itu, ia duduk di samping tempat tidur ibunya, menggenggam tangan wanita itu dengan lembut. Ibu, alhamdulillah, biaya rumah sakit sudah bisa dibayar, katanya dengan suara pelan. Bu Salmah menatapnya dengan penuh kasih. Nak, dari mana kau mendapatkan uang sebanyak itu? Fahmi tersenyum kecil. Pak Hasan memberiku bagian dari keuntungan toko. Beliau sangat baik, Bu. Bu Salmah mengangguk lemah, matanya berkaca-kaca. Semoga Allah membalas kebaikan beliau. Dan kau juga, Nak.
Ibu tahu kau sudah bekerja sangat keras. Fahmi menggenggam tangan ibunya lebih erat. Saya akan terus berusaha, Bu. Jangan khawatir, saya tidak akan membiarkan ibu sendirian. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa perjuangannya masih panjang. Beberapa hari berlalu, dan kondisi Bu Salmah mulai menunjukkan sedikit perbaikan. Fahmi merasa lebih tenang, tapi ia tetap tidak boleh lengah. Ia kembali fokus bekerja, mengelola penjualan online dengan lebih serius. Pak Hasan semakin mempercayakan banyak hal kepadanya. Bahkan, suatu hari, Pak Hasan memanggilnya ke ruangan dan berkata, "Fahmi, aku ingin menambah tanggung jawabmu di toko. Aku butuh seseorang yang bisa mengurus bagian pemasaran secara penuh. Apa kau siap?" Fahmi terkejut, tapi ia segera mengangguk dengan penuh semangat. "Tentu, Pak. Saya siap." Dengan tanggung jawab baru ini, gajinya juga bertambah. Ia semakin giat bekerja, dan lambat laun, ia bisa menabung lebih banyak untuk biaya pengobatan ibunya. Namun, ketika ia mulai berpikir bahwa semuanya akan membaik, sebuah kabar mengejutkan datang. Dokter yang menangani ibunya memanggilnya ke ruang konsultasi. "Fahmi, kami sudah melakukan pemeriksaan ulang pada ibumu. Ada satu hal yang perlu kita bicarakan." Fahmi menelan ludah. "Ada apa, Dok?" Dokter itu menatapnya dengan serius. "Kami menemukan komplikasi yang cukup serius. Ibumu membutuhkan tindakan medis lebih lanjut, dan biayanya tidak sedikit." Dunia Fahmi kembali terasa runtuh. Ia pikir ia sudah mulai keluar dari kesulitan, tapi ternyata ujian belum selesai. Ia harus mencari cara lain. Tapi bagaimana? Malam itu, Fahmi duduk di kursi rumah sakit dengan wajah penuh kecemasan. Di dalam ruang perawatan, ibunya semakin lemah. Napasnya tersengal, dan tubuhnya tampak lebih pucat dari sebelumnya. Dokter sudah mengatakan bahwa kondisinya memburuk dan butuh tindakan segera. Tapi Fahmi belum punya uang untuk membayar biaya operasi yang dibutuhkan. Ia merasa benar-benar buntu. "Ya Allah, apa yang harus aku lakukan?" Ia sudah berusaha sekuat tenaga. Ia sudah bekerja keras, berhemat, dan bahkan mendapatkan tambahan gaji dari Pak Hasan. Tapi jumlah yang dibutuhkan masih jauh dari cukup. Di dalam ruang perawatan, Bu Salmah membuka matanya perlahan. Tatapannya sayu, tapi ia masih bisa melihat anaknya duduk di dekatnya. "Fahmi." Suaranya lemah. Fahmi segera mendekat dan menggenggam tangan ibunya. "Ibu, jangan banyak bicara dulu. Ibu harus istirahat." Bu Salmah menggeleng pelan. "Nak, jangan terlalu memaksakan diri. Ibu tidak ingin kau terbebani." Mata Fahmi mulai berkaca-kaca. "Ibu, tolong, jangan bicara seperti itu. Saya tidak merasa terbebani. Saya hanya ingin ibu sembuh." Bu Salmah tersenyum tipis, meskipun wajahnya jelas menahan rasa sakit. "Nak, jika memang waktunya ibu, kau harus ikhlas." "Jangan, Bu. Jangan bicara seperti itu." Suara Fahmi bergetar. "Saya akan cari uangnya. Saya akan cari cara. Ibu jangan menyerah." Bu Salmah hanya menatapnya dengan penuh kasih sayang. Fahmi merasakan dadanya semakin sesak. Ia ingin menangis, tapi ia tahu, ia harus tetap kuat. Namun, di dalam hatinya, ia benar-benar kebingungan. Dari mana ia bisa mendapatkan uang dalam waktu singkat? Ia tidak bisa hanya berdoa dan berharap. Ia harus bertindak. Tapi apa yang bisa ia lakukan sekarang? Fahmi keluar dari ruang perawatan dengan langkah gontai. Dadanya terasa sesak, kepalanya berat, dan pikirannya kacau. Ia berjalan tanpa arah di lorong rumah sakit, mencari tempat untuk sekadar duduk dan menenangkan diri. Di salah satu sudut dekat tangga darurat, ia akhirnya duduk. Ia menundukkan kepala, menyandarkan punggung ke dinding, dan menggenggam rambutnya sendiri. Air mata yang sejak tadi ditahannya akhirnya jatuh. "Ya Allah, apalagi yang harus aku lakukan?" Ia sudah berusaha. Sudah bekerja siang dan malam, sudah mengencangkan ikat pinggang,
sudah mencari setiap peluang. Tapi kenyataannya, ia masih belum punya cukup uang untuk menyelamatkan ibunya. Apakah aku memang tidak mampu? Fahmi menutup wajahnya dengan kedua tangan. Rasa putus asa mulai merayap di hatinya. Ia merasa lelah. Lelah berjuang, lelah berharap, lelah berdoa. Ia sudah memohon kepada Allah setiap hari, setiap malam. Dalam sujudnya, dalam setiap desah napasnya, dalam air mata yang jatuh di atas sajadah. Tapi jawaban itu belum datang. Justru keadaan semakin sulit. Ibunya semakin kritis. Biaya semakin besar. Dan ia tidak tahu lagi harus kemana mencari bantuan. Hatinya mulai dipenuhi keraguan. Mengapa, ya Allah? Mengapa Engkau belum mengabulkan doaku? Dalam tangisnya, ia teringat saat-saat dulu ibunya menasihatinya dengan lembut. Jangan pernah berhenti berdoa, nak. Kadang, Allah menunda jawabannya karena Dia ingin melihat seberapa kuat iman kita. Fahmi menggigit bibirnya. Ia ingin percaya itu, tapi semakin sulit rasanya. Ia merasa sendirian. Benarkah masih ada harapan? Ataukah ini adalah akhir dari segalanya? Fahmi masih terduduk di sudut rumah sakit, air mata mengalir tanpa bisa ia tahan. Ia merasa benar-benar di titik terendah dalam hidupnya. Namun, di tengah kepasrahannya, ia tiba-tiba teringat sesuatu. Jangan pernah berhenti berdoa, nak. Kadang, Allah menunda jawabannya karena Dia ingin melihat seberapa kuat iman kita. Kata-kata ibunya terngiang jelas di benaknya. Ia menarik napas panjang, mengusap air matanya, lalu mengangkat kedua tangannya. Ya Allah, aku sudah berusaha. Aku sudah melakukan segala yang aku bisa. Jika memang masih ada jalan, tunjukkanlah, ya Allah. Jangan biarkan hamba-Mu ini menyerah. Aku hanya ingin melihat ibuku sembuh. Setelah berdoa, ia merasa sedikit lebih tenang. Ia tahu ia tidak bisa diam saja. Ia harus terus berusaha. Dengan sisa tenaga dan semangatnya, ia mulai menghubungi beberapa kenalan. Ia mencoba mencari pinjaman, menawarkan bantuan kerja ekstra, bahkan mempertimbangkan untuk menjual beberapa barang berharganya. Namun, hasilnya masih belum cukup. Di tengah kebingungannya, ponselnya tiba-tiba berdering. Ia melihat nama di layar, Pak Hasan. Dengan cepat, ia mengangkatnya. Halo, Pak. Fahmi, di mana kamu sekarang? Suara Pak Hasan terdengar serius. Saya di rumah sakit, Pak. Ada apa? Pak Hasan terdiam sejenak, lalu berkata, aku ingin bertemu denganmu sekarang. Aku di parkiran rumah sakit. Fahmi mengernyit bingung, tapi ia segera berlari ke parkiran. Di sana, ia melihat Pak Hasan berdiri di samping mobilnya. Wajah pria parubaya itu tampak penuh keteguhan. Begitu Fahmi mendekat, Pak Hasan menyerahkan sebuah amplop kepadanya. Ini untukmu, katanya. Fahmi menatap amplop itu dengan ragu, lalu perlahan membukanya. Begitu melihat isinya, matanya langsung membelalak. Itu uang dalam jumlah besar, lebih dari cukup untuk membayar biaya operasi ibunya. Pak, ini dari mana? Suara Fahmi bergetar. Pak Hasan tersenyum. Ini adalah rezeki yang Allah titipkan kepadaku. Aku tidak bisa melihatmu berjuang sendirian. Anggap ini sebagai pinjaman atau hadiah, terserah bagaimana kau ingin menganggapnya. Yang terpenting, segera gunakan untuk ibumu. Fahmi tak bisa menahan tangisnya. Ia menggenggam tangan Pak Hasan erat-erat. Pak, saya tidak tahu harus berkata apa. Terima kasih. Terima kasih banyak. Pak Hasan menepuk bahunya. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Fahmi. Ini jawaban atas doamu dan kerja kerasmu. Fahmi mengangguk dengan air mata yang terus mengalir. Ia segera kembali ke rumah sakit, menyerahkan uang itu ke bagian administrasi, dan memastikan ibunya bisa mendapatkan tindakan medis secepat mungkin. Saat ia berdiri di depan kamar ibunya, melihat ibunya masih bertahan, harapan kembali menyala di hatinya. Allah tidak pernah meninggalkannya. Ia hanya perlu bersabar dan percaya.
Beberapa hari setelah operasi, kondisi Bu Salmah mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Meski masih lemah, wajahnya tak lagi sepucat sebelumnya. Ia mulai bisa membuka mata lebih lama, berbicara sedikit demi sedikit, dan bahkan tersenyum saat melihat Fahmi duduk di sampingnya. Fahmi merasa seperti beban berat yang selama ini menghimpit dadanya mulai terangkat. Setiap kali melihat ibunya membaik, ia semakin yakin bahwa Allah benar-benar tidak pernah meninggalkannya. Suatu pagi, ketika Fahmi datang ke kamar perawatan ibunya, ia dikejutkan oleh suara lirih yang sudah lama ia rindukan. "Nak!" Fahmi menoleh cepat. Ibunya sedang menatapnya dengan senyum lemah. "Ibu!" Suara Fahmi bergetar. Ia segera mendekat, menggenggam tangan ibunya dengan hati-hati. Bu Salmah tersenyum tipis. "Kau terlihat sangat lelah. Kau tidur, Nak?" Fahmi menggeleng, berusaha menahan air mata. "Tidak apa-apa, Bu. Yang penting ibu sembuh." Bu Salmah menatapnya dengan penuh kasih. "Allah mendengar doamu, Nak. Ibu bisa merasakannya." Fahmi menggigit bibirnya, berusaha keras menahan tangis. "Saya hanya ingin ibu sehat lagi." Bu Salmah mengelus tangan Fahmi dengan lembut. "Terima kasih sudah berjuang untuk ibu." Fahmi mengangguk, menggenggam tangan ibunya lebih erat. "Ini semua karena Allah, Bu. Jika bukan karena pertolongannya, saya tidak tahu harus bagaimana." Bu Salmah tersenyum penuh haru. Hari demi hari berlalu, dan kondisi Bu Salmah semakin membaik. Ia mulai bisa duduk sendiri, makan dengan lebih lahap, bahkan bercanda kecil dengan Fahmi seperti dulu. Dokter yang menangani Bu Salmah juga memberi kabar baik. Ibu Salmah menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Jika terus seperti ini, dalam beberapa hari lagi, beliau sudah bisa pulang. Fahmi mengangguk penuh syukur. "Alhamdulillah. Terima kasih, Dok." Malam itu, sebelum tidur, Fahmi kembali sujud dalam doa panjangnya. Tapi kali ini, doanya berbeda. "Ya Allah, terima kasih. Engkau benar-benar Maha Pengasih. Ampuni hamba yang sempat ragu, dan bimbinglah hamba agar tetap istiqomah di jalan MU." Air mata Fahmi mengalir, tapi bukan karena kesedihan, melainkan karena rasa syukur yang begitu dalam. Ia kini benar-benar percaya. Doa tak pernah sia-sia. Hanya saja, Allah selalu memiliki waktu yang terbaik untuk menjawabnya. Hari yang dinantikan itu akhirnya tiba. Setelah menjalani perawatan intensif, dokter menyatakan bahwa kondisi Bu Salmah sudah cukup stabil dan diperbolehkan pulang. Fahmi merasa begitu lega. Beban yang selama ini menghimpit dadanya mulai terangkat. Ia mengurus semua administrasi dengan cepat, memastikan tidak ada yang tertinggal. Setelah itu, ia membantu ibunya bersiap-siap meninggalkan rumah sakit. Di dalam mobil yang membawanya pulang, Bu Salmah duduk bersandar dengan tenang. Meski masih tampak lemah, wajahnya kini lebih cerah dibanding beberapa minggu lalu. Fahmi mengemudi dengan sesekali melirik ibunya, memastikan beliau merasa nyaman. "Ibu senang bisa pulang?" tanyanya sambil tersenyum. Bu Salmah menoleh dengan ekspresi penuh syukur. "Tentu saja, Nak. Tidak ada yang lebih nyaman selain berada di rumah sendiri." Fahmi mengangguk. Ia paham betul bagaimana ibunya merindukan rumahnya, tempat di mana ia bisa beristirahat dengan damai tanpa suara mesin medis atau bau obat-obatan yang menyengat. Setibanya di rumah, Fahmi dengan hati-hati membantu ibunya turun dari mobil dan masuk ke dalam rumah. Ia sudah merapikan tempat tidur ibunya sebelumnya, memastikan semua kebutuhan sudah tersedia. Bu Salmah duduk di kasurnya dengan senyum lega. "Alhamdulillah, akhirnya ibu bisa tidur di sini lagi." Fahmi ikut duduk di kursi dekat ranjang ibunya, matanya berkaca-kaca. "Saya senang ibu sudah lebih baik. Rasanya seperti mimpi, Bu." Bu Salmah menatapnya penuh kasih sayang. "Ini bukan mimpi, Nak. Ini adalah jawaban dari doa-doamu dan usaha kerasmu. Allah mendengar doa hambanya yang tidak pernah berhenti berharap." Fahmi mengangguk, merasa hatinya menghangat.
Ia kini benar-benar memahami bahwa setiap kesulitan selalu datang dengan kemudahan, dan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang berusaha dan berdoa. Malam itu, Fahmi duduk di ruang tamu setelah memastikan ibunya sudah tidur dengan tenang. Ia menatap langit malam melalui jendela, menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa benar-benar tenang. Namun, ia juga tahu, perjuangan belum selesai. Ia masih harus terus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan memastikan ibunya bisa terus mendapatkan perawatan yang layak. Tapi kali ini, ia tak lagi merasa sendirian. Ia tahu bahwa Allah selalu bersamanya. Dan ia yakin, selama ia tetap berusaha dan berdoa, Allah akan selalu menunjukkan jalan. Beberapa bulan setelah kepulangan ibunya dari rumah sakit, kehidupan Fahmi mulai berubah ke arah yang lebih baik. Ia terus bekerja keras, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga untuk memastikan ibunya mendapatkan perawatan terbaik. Usaha dan doanya tidak sia-sia. Perlahan, keuangan Fahmi mulai membaik. Pak Hasan, bosnya, melihat kegigihannya dan menawarkan posisi yang lebih baik dengan gaji yang lebih besar. Selain itu, seorang pelanggan yang pernah dibantu Fahmi secara tidak sengaja merekomendasikan dirinya untuk sebuah proyek freelance yang mendatangkan penghasilan tambahan. Kini, Fahmi tak lagi harus memikirkan biaya pengobatan ibunya dengan penuh kecemasan. Ia bahkan bisa menabung dan mulai merencanakan masa depan dengan lebih tenang. Sementara itu, kondisi Bu Salmah semakin sehat. Ia sudah bisa berjalan tanpa bantuan, kembali mengurus rumah walau dengan perlahan, dan yang paling penting, senyum cerahnya kini selalu terlihat. Suatu sore, saat mereka duduk bersama di teras rumah menikmati secangkir teh hangat, Bu Salmah menatap anaknya dengan penuh kasih. "Kau sudah bekerja begitu keras, Nak. Ibu sangat bangga padamu." Fahmi tersenyum, menggenggam tangan ibunya. "Saya hanya melakukan yang seharusnya, Bu. Saya ingin ibu selalu sehat dan bahagia." Bu Salmah menghela napas lega. Allah memang punya cara sendiri untuk menjawab doa hambanya. Dulu, kau hampir putus asa. Tapi lihat sekarang, semuanya menjadi lebih baik, kan? Fahmi mengangguk, matanya berbinar. Ia kini benar-benar memahami bahwa setiap kesulitan yang ia hadapi adalah bagian dari rencana Allah. Mungkin doa tidak selalu langsung dikabulkan, tapi Allah tahu waktu yang tepat untuk menjawabnya. Hari-hari selanjutnya, kehidupan Fahmi dan ibunya berjalan penuh ketenangan. Fahmi tidak hanya lebih sukses dalam pekerjaannya, tetapi juga semakin dekat dengan Allah. Ia selalu menjaga ibadahnya, lebih sering bersedekah, dan tak lupa membantu orang-orang yang mengalami kesulitan, seperti dulu ia pernah dibantu oleh orang baik. Kini, ia tak hanya menjadi anak yang membanggakan bagi ibunya, tetapi juga seseorang yang bisa menjadi manfaat bagi orang lain. Semuanya terasa seperti berkah yang tak pernah ia duga sebelumnya. Dan untuk itu, ia akan selalu bersyukur. Kisah Fahmi mengajarkan kita bahwa dalam hidup, kita akan menghadapi ujian yang berat. Terkadang doa yang kita panjatkan tidak langsung dikabulkan, tetapi bukan berarti Allah tidak mendengar. Allah selalu punya waktu terbaik untuk menjawab doa-doa kita. Yang perlu kita lakukan adalah terus berusaha, bersabar, dan tetap percaya pada rencananya. Ketika kita menghadapi kesulitan, jangan pernah putus asa. Ingatlah bahwa setiap kesulitan pasti ada kemudahan, dan setiap ujian adalah cara Allah untuk menguatkan kita. Tetaplah berdoa dan berusaha, karena pertolongan Allah bisa datang dari arah yang tak disangka-sangka. Jika kalian merasa terinspirasi dari kisah ini, jangan lupa untuk like, komen, dan share agar lebih banyak orang mendapatkan pelajaran berharga dari cerita ini. Dan tentunya, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah dan inspirasi lainnya. Tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali ada cerita baru. Terima kasih sudah menonton, semoga kisah ini bermanfaat dan membawa keberkahan dalam hidup kita semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.